Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ustazah Firdaus di sini. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kabarnya, Ustazah? Insyaallah. Ustaz Jai, bagaimana kalau kita mulai saja? Sudah di sini sudah jam 19.55. Cek. Nah, Terdengar Burani ya, jelas. dengar jelas. Ustadz Ibnu sudah hadir belum di sini ya? Bentar saya cek dulu ya. Yang Ikhwan. Ya, tadi saya sudah meminta beliau untuk menjadi. Ustadz Ibnu sudah hadirkah? Siapa Ustadz? Ibnu. Ya, ntar sebentar. Gimana? Hadir, bentar saya cek dulu. Belum kayaknya Burani. Belum ya? Belum ada. Belum. Oh iya belum ada. Saya WA-in beliau dulu loh. Masih sholat. Beliau dari Jawa Tengah kalau ada salah. Sudah ada 16 peserta, alhamdulillah. Kita cek dulu. Iya, beliau belum hadir. Sudah hadir ya? Ustaz sudah hadir ya, Ustaz. Cek. Oke, kita mulai. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang asatidzah sekalian, para peserta mulazamah di program kita Mulazamah BP2Q. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan keberkahannya di malam hari ini. Semoga juga Allah memberikan segala limpahan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa terus bersyukur atas nikmat kita bergabungnya di program Mulazamah ini. Salawat beserta salam juga tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para nabi, uswah hasanah kita, dan kepada ahli baitnya, kepada para sahabat Rasulullah SAW, tabiin, tabiin, para ulama, para umatnya, hingga mudah-mudahan mengenai kita hingga hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita buka acara kita di malam hari ini dalam rangka pengumuman program Mulazamah Tauji khos dari gurunda kita Ustaz Hidayat Sholihin dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kita di malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan tasmi, insya Allah akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustadz Ibnu. Kepada beliau, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairal jazak atas tasminya di surat Al-Muzammil. Semoga saja surat tadi menemani perjalanan panjang kita dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui interaksi dengan Al-Qur'an. Salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah
hadir bersama kita Gurunda Ustadz Riyadus Shalihin yang insya Allah malam hari ini akan memberikan insight, motivasi, memberikan taujih kepada kita dalam rangka sama-sama menasehati agar jalan perjuangan berat kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan hingga akhir hayat kita. Kita sapa dulu Ustaz Riyadus Shalihin. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Cek cek. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Baik, tidak kita sama-sama akan dengarkan taujih dari beliau yang tidak berhalangan bandwidth, sinyal dan lain-lain. Hidupkan kameranya agar kita dapat mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu yang kita adakan di malam hari ini. Kepada Ustaz Gurunda, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wa al-wafa. Alhamdulillah, tentu pertemuan seperti ini dari kacamata keimanan semoga menjadi satu pertemuan yang didambakan. Sebagaimana Rasulullah selalu mendambakan bertemu dengan para sahabat, dan para sahabat selalu ingin bertemu dengan Rasulullah, terutama dalam majelis-majelis takhassus. Sehingga Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan, ya, kondisi imanmu itu bisa terlihat dari seberapa bahagia dirimu, dan seberapa mendambakan kita untuk bertemu dengan orang-orang soleh, ya. Apalagi suasana-suasana yang lebih khusus seperti ini. Sehingga berbagai macam pertemuan, kadang kita bertemu dengan pejabat, kadang kita bertemu dengan orang-orang yang dikagumi oleh manusia, atau bahkan di tempat-tempat yang terasa istimewa, bahkan di luar negeri. Tapi insya Allah bagi kita pertemuan seperti ini jauh lebih membahagiakan. Karena pertemuan ini pertemuan imani, pertemuan ruhi, pertemuan tarbawi, pertemuan da'wi. Dan insya Allah ya, dari sinilah kita akan mengikuti jejak pendahulu kita, Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu, yang saat ini kalau dibuka otak manusia itu, ya, cita-citanya sangat beragam. Ya, cita-cita sukses dunianya, ada yang ingin pilot, ada yang ingin TNI, ada yang ingin dosen, dokter. Tapi kita disatukan sebuah cita-cita, saya ingin menjadi keluarga Allah di muka bumi. Saya ingin menjadi ahlul Quran. Jadi kalau di atas cita-cita yang lain, manusia juga siap kursusnya, siap pertemuannya, siap tadhiyahnya. Rasa-rasanya malam ini kita disatukan dalam sebuah cita-cita, ya, yang sama. Walaupun hasilnya insya Allah
dari zaman Nabi sampai akhir zaman nggak akan sama. Nggak, tidak akan semua lancar 30 juz, juga tidak akan semua nggak bakalan lancar 30 juz. Nggak akan begitu. Tapi karena cita-cita ini sama, maka Allah kalau mengangkat di dalam surga, juga surganya sama. Kemuliaannya sama. Ya, begitulah cita-cita ini yang sangat agung, sangat mulia, sangat spektakuler dari kacamata iman. Ya, apakah spektakuler secara keutamaan maupun lebih spektakuler di mana kita berada di zaman akhir. Sehingga ini harus menjadi satu kebahagiaan sendiri. Kalau menjadi ahlul Quran di zaman Rasulullah, ya tentu kondusif ada Nabi, walaupun belum tentu. Bahkan sampai Abu Sufyan ibnu Harithah, ya, yang sepupunya Nabi, yang sepersusuan dengan Nabi, yang seumuran, sama-sama lahir di tahun gajah, ya, sama-sama bermain bareng waktu kecil remaja, ya, ternyata juga yang semua orang menyangka, semua orang Quraisy itu menyangka bahwa yang akan mendukung ajaran Nabi Muhammad adalah Abu Sufyan ibnu Harithah. Ternyata enggak. Ternyata dia adalah orang yang paling memusuhi. Di mana ada kumpulan orang-orang menghalangi dakwah, di situ pasti ada Abu Sufyan ibnu Harithah. Bukan Abu Sufyan bin Harb, bukan. Ini yang sepupunya Nabi. Sepermainan waktu kecil. Perang Badar ikut di pihak kafir. Perang Uhud di pihak kafir. Di mana ada perang sebelum Fathul Makkah? Ya, dia belum ada jaminan. Justru karena itulah betapa bersyukurnya kita malam ini. Ya, meskipun yang bisa kita lakukan ya begini, ngezoom dari jauh, ketemu. Alhamdulillah yang memungkinkan bisa buka kamera, yang belum memungkinkan tentu insya Allah tidak mengurangi nilai. Ya, karena itulah kita bertemu di dalam bab ini ingin bersama-sama menambah berjalannya argo yang mengantarkan kita di dalam cita-cita menjadi ahlul Quran. Supaya argo ini berjalan. Semacam naik taksi, ya nanti sampai tujuan. Ya. Argonya sedang berjalan terus. Maka kita akan bersama-sama memproses supaya runningnya ini berjalan, kita akan diantarkan oleh Allah menuju ahlul Quran. Walaupun kita tidak bisa sumul ahlul Quran hifdzan, ya emang Ibnu Mas'ud, ya hifdzan, ya ruhan, ya thaqafatan, ya amalian, ya tatbiqan, ya jihadian. Tapi kita sedang memproses itu, ya meskipun ya dari sisi hifdzan nilainya 6, dari sisi tatbiqan insya Allah 9, dari sisi dakwatan insya Allah 8. Ya, insya Allah khair. Nah, ruang diskusi kita, liqo maftuf kita, pertemuan ini ya, ingin kembali menghadirkan bagaimana agar argo-argo itu terus berjalan kepada diri kita. Walaupun kalau sampai nanti di ujung kematian Allah belum menyampaikan menjadi ahlul Quran secara hifdzan, tapi insya Allah secara amanian Allah sudah memasukkan kita. Maka dari situlah ya
kita akan menelaah apa saja yang menyebabkan argo ini, atau bahasa ayatnya adalah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kalau Allah menyebutnya dengan innallaha la yudhi'u, artinya ada sesuatu yang sedang dijalankan oleh orang beriman. Tetapi di sisi lain Allah sudah menyiapkan, ya, mengantarkan kepada sesuatu yang diinginkan oleh orang beriman itu. Maka betapa banyak, ya, dan kita akan mengambil beberapa kaidah ini. Yang pertama adalah agar argo menjadi ahlul Quran ini berjalan atas diri kita harus siap mengambil pil-pil pahit perjalanannya. Nah, itulah semua pil pahit ini diungkit oleh Allah. Sampai pil pahitnya itu haus. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun. Coba urusan haus ditulis oleh Allah. Kenapa Allah nggak nulis langsung aja lah? Ya. Dzalika bi'annahum la yusibuhum, misalnya, ya, kelelahan mereka, misalnya kerbuhum, misalnya, wow, apa jerih payahnya, enggak, ya. Karena Allah sedang menuliskan arti dalam bab ini. Ini kamu hausnya aja menjadi penyebab, ya, akan diantarkannya oleh Allah. Jadi kita menikmati, ya, pil-pil pahit perjalanan menjadi ahlul Quran. Apalagi sampai haus aja kita nggak pernah merasakan. Maksudnya kalau sudah ta'awud itu kadang-kadang haus, tahan dulu deh. Sebelum sejus ntar dulu minumnya. Nah, semua kelelahan nasabnya. Masatun fi sabilillah. Wala yata'una mautian. Ya, semua itu, ya, Allah katakan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Di mana sisi argonya? Allah katakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwa kalau kita melakukan pil pahit kegetiran di dalam Al-Quran ini, itu semua menjadi satu tebusan. Dari sisi lain, memang sisi ini kepahitan, tapi di sisi lain Allah sedang menjalankan sebuah karya kemahalatifan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf, ya, itu ridho dengan kepahitannya. Nabi Yusuf yang pahit hidupnya, tapi dia ridho Allah mengantarkan, ya, ditakdirkan masuk sumur, ditakdirkan jadi hamba sahaya, ditakdirkan terfitnah masuk penjara. Prosesnya itu, ya, para ulama menyebut selama 20 tahun. Tapi Allah katakan, ya, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahwa 20 tahun yang dialami terlunta-lunta, terluka, ya, pahitan hidup itu aslinya adalah mengantarkan si Nabi Yusuf, ya, menjadi sebuah kedudukan tertentu. Maka kita juga wajib merasakan bab ini. Cita-citanya ahlul Quran. Apa yang membuat Allah akan mengatakan kepada diri kita, innallaha la yudhi'u
ajral muhsinin. Ya, apakah apa pil pahit kadang harusnya tidur jadi ngafal, harusnya safar, ya enggak, saya enggak ikut safarnya ya, besok mau setoran mulazamah. Jangan dianggap itu semua cuma berurusan dengan hasil setoran. Kalau itu dianggap urusannya cuma hasil setoran, ya, ya nanti beda-beda. Ada yang harus nggak pakai begitu juga bisa setoran. Tapi kita sedang ingin melaksanakan ya satu arahan Allah bahwa kalau cita-cita kita menjadi ahlul Quran itu harus ada sebuah sarana yang bisa Allah nilai. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Argo yang sedang berjalan, ya, entah itu ya tergadaikan sebagian kesenangan hidup kita. Rasa-rasanya kalau mau diturutin gitu ya, ngapain pakai liqoh mahtuh begini, tidur aja dah kalau diturutin gitu. Kita halu nggak enak nih program mulazamah. Kalau semuanya itu kita lakukan, saya ingin Allah sedang melihat saya dalam sebuah perjalanan. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kita menunjukkan perjalanan itu. Itulah ya, eh, salah satu sebuah upaya ya, bahwa pada akhirnya semua nabi mengalami bab ini. Semua nabi mengalami satu kepahitan tertentu, ya, di mana kepahitan itu aslinya sedang ya, pada sisi yang lain menunjukkan argo Allah Subhanahu wa taala yang sedang berjalan. Ya, begitu sebenarnya yang diinginkan dalam manhaj menjadi ahlul Quran ini. Manhaj yang mengantarkan kita. Yang kedua, apa argo kita? Ya, melakukan sesuatu yang rutin, walaupun ringan. Allah katakan, wa aqimis shalah tarafayn nahari wa zulafan minal laili, ya, innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Jadi sabar ya, melakukan hal-hal yang sifatnya ya, pembinaan rutin. Ya. Maka Allah katakan setelah ini wasbir, sabar pada hal-hal yang memang sudah menjadi rutinitas. Wasbir fa innallaha la yudhi'u. Ada argo yang berjalan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Kenapa? Adanya suatu target eh, rekayasa Allah ini mengantarkan manusia ya, pada eh, satu prestasi dan keutamaan tertentu. Dan yang kita inginkan adalah ahlul Quran. Ya memang kelihatannya sholat dan gitu-gitu aja. Ya. Nah, jangan pernah berpikir ya apakah Zoom seperti ini, apakah setoran ya. Setorannya kan pakai Zoom. Kemudian eh, ya apa ya sesuatu yang kita memahaminya sebagai sesuatu yang biasa aja. Atau jangan-jangan misalnya kita berpikir, "Ah, nggak apa-apa lah, sesekali nggak hadir. Kan saya sebulan ada 4 pekan. Ya, udah 3 pekan saya setoran.
sesekali lah libur. Kalau itu sengaja kita lakukan, kita berpikir jangan-jangan regonya terputus. Kita sedang ya, tidak merintis bab itu. Padahal yang Allah inginkan, kita nggak meremehkan itu, walaupun kegiatannya Zoom, ya, nggak ketemu langsung. Tapi karena di dalamnya ya, ada zalika dzikra lidzakirin, hubungan satu hubungan yang istimewa untuk saling mengingatkan. Ya, tujuannya seorang musyrif menerima setoran dzikra lidzakirin. Suasana itu sesungguhnya ditulis oleh Allah, dicatat. Bukan hanya tertulis, tercatat, tapi juga menjadi satu bentuk rekayasa Allah. Karena Allah nanti mengantarkan bab-bab itu menuju kesabatan diri kita. Apalagi cuma sepekan sekali. Yang seharusnya namanya Ahlul Quran itu ya harian. Makanya ayatnya mengatakan tarafayin nahari wa zulafam minal laili. Bukan hanya harian, siang dan malam. Ini udah mulai zamannya sepekan 3 kali, 2 kali, hadirnya cuma sekali, ya. Padahal harusnya udah gitu izin lagi. Kita ya, izinnya berentet lagi. Oh, mana berentet ya? Berentet bahasa Betawi ya. Anaknya banyak itu namanya berentet. Dan maka Allah ingin menjadikan sebuah iktibar bagi diri kita ya, bahwa sesuatu yang kelihatannya ya sepele tapi dia rutin, setorannya setengah halaman, tidak apa-apa setorannya. Tapi bagi kita ini harus dirasakan sebagai sebuah ngeset ya, berjalannya menuju cita-cita yang kita dambakan bersama. Yang lain juga punya cita-cita ahlul Quran, cuma pengen doang, nggak ada wajihahnya. Kita cita-citanya ada, wajihahnya ada, ustazahnya ada, musyrifnya ada, ya. Waktunya tersepakati. Hal itu semuanya ya harus kita buktikan menjadi salah satu ya, bagian dari bagaimana proses Allah akan mengantarkan, menguji kita dalam bab sidqun niyah. Diantarkanlah kita. Itu sesuatu yang sifatnya rutin, tilawatan, yang tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Jangan sampai kita menganggap remeh ketika sesuatu yang rutin itu sesekali libur. Misalnya ya, misalnya apa yang misalnya saya lakukan habis zuhur, saya tidak meninggalkan masjid, ya, sholat jamaah di masjid, habis zuhur itu ya 1 juz dulu baru ke masjid, baru pulang ke rumah. Maka ketika ada satu waktu, ya, habis zuhur, habis salaman, ada seseorang penting, ya, ngajak ngobrol hal yang penting, ngajak ngobrol dakwah, penting dan darurat segala macam. Itu sesuatu yang sudah rutin kita lakukan. Sehingga ya tahu-tahu 1:30 membahasnya hal penting, hal keumatan, pulang tanpa 1 juz, ya, itu harus menjadi sebuah kekhawatiran. Ya, jangan-jangan ya, ini ada kaitannya dengan berhentinya proses la yudhi'u ajral muhsinin ini. Ya, harus menjadi sebuah kekhawatiran, walaupun tentu bisa jadi Allah memaklumi. Ya.
apalagi nggak ada apa-apa. Begitulah ya sikap-sikap yang dilakukan oleh para sahabat ya saat momen-momen bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang-kadang karena sebab tertentu ya, ketidakhadiran seorang bertemu dengan Rasulullah berjamaah di masjid karena sudah kebiasaan biasa itu sehingga kalau ada udzur syar'i ya nggak ke masjid dirinya merasa sesuatu ya, terjadi pada dirinya dan khawatir jangan-jangan ya sedang terjadi talasya dalam diri kita. Yang talasanya kalau sudah talasya ta'amul ma'al Quran itu perlu diwaspadai. Apalagi kalau ya apalagi kalau ungkapannya begini, setoran mah pekan depan juga masih ada. Apalagi kalau ungkapannya nggak setoran lah, upah misalnya, upah mah pekan depan juga masih ada. Ya, hati-hati dengan perasaan seperti ini karena ya bisa jadi saat itu ada dalam diri manusia yang dikhawatirkan adalah terhentinya kargo yang sedang berjalan dari Allah. Jadi berhentilah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka Allah mengkaitkan antara wasbir kemudian disambung huruf fa. Wasbir fa innallah. Sabar dengan hal itu ya, karena kaitannya kesabaran-kesabaran itu dampaknya ini. Fa itu artinya huruf sambung, yang ketika kita berhenti kesabarannya berarti fa-nya juga hilang. Begitu kita memahami huruf waw dan fa yang berdampingan. Wasbir fa innallah. Itu surah Hud mengajarkan kita pada nilai-nilai seperti ini. Saya ya kalau ada ruangan yang polanya seperti ini ya saya termasuk dengan anugerah dari Allah pola seperti ini sangat kita nantikan ya supaya terurai kondisi-kondisi beban-beban di dalam diri kita. Kemudian kargo kita adalah ya, bagaimana kita dalam waktu yang memungkinkan itu membuat tabungan maknawiyah. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaula kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Bahwa kalau saja Nabi Yunus itu ya, tidak dulu tidak menyimpan satu argo amal-amal soleh tertentu dalam bab ini khususnya tasbih, maka Allah tenggelamkan, Allah kasih di perut ikan itu sampai hari kiamat. Di surah Al-Kahfi mengatakan begini, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Jadi aslinya kita sudah menghafal Al-Quran ini kan tatawu'an. Antum semua
ikut program mulazamah ini kan tatawu'an. Faman sya'a falyu'min. Itu maksudnya tatawu'an. Kan nggak ada kan. Antum dipaksa oleh orang tua antum. Wah, kayak anak kecil. Kamu kenapa sekolah tahfiz dipaksa sama Umi Abi? Kan nggak ada insya Allah di sini. Semuanya faman sya'a ya, falyu'min. Ini semua sudah kita lakukan itu. Tidak juga ada satu ya, janji-janji tertentu dari sekolah siapa yang ikut mulazamah ya, atau misalnya BP2Ki yang ikut mulazamah anak-anaknya sekolahnya di SDIT gratis misalnya nggak ada. Ya. Betul-betul faman sya'a falyu'min. Kalau luar biasa prestasi iman ini. Nggak ada juga janji di program mulazamah ini. BP2Ki ngasih apa ke kita? Yang ada suruh infak malah. Suruh infak itu kalau nggak faman sya'a fal yu'min. Nggak ketemu kita. Ya. Jadi suruh infak itu maksudnya untuk membuktikan kepada Allah bahwa ini programnya memang faman sya'a fal yu'min. Atau ayat yang lain, liman sya'a minkum ayyastaqim. Insya Allah nih Burani ini kalau mau ya, bisa kok menggratiskan semua. Cuma memang programnya liman sya'a minkum ayyastaqim. Ya. Membaca surat-surat tertentu bisa. Ya. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, setelah itu surat-surat tanah digadaikan. Ya. Insya Allah gratis semua. Ya. Jadi ya ikhwah, ya, sudah sudah segini tingkat hidayah Allah kepada kita. Sudah liman sya'a minkum. Nggak ada janji apa-apa kok dari sekolahnya, dari BP2K-nya, dari sayanya, nggak ada janji apa-apa. Semua bu liman sya'a minkum. Cita-cita kita aja sama. Jadi keluarga Allah di muka bumi. Maka kita harus menyiapkan kondisi-kondisi darurat. Semacam berkeluarga. Harus nabung. Suatu saat tiba-tiba anak itu pindah dari SD ke SMP. Tahu sendiri kalau SMP-nya SMP IT. Sekolah ya, Islam termahal. Ya, atau terzalimi. Ya, harus terapalah terserah sesuai kondisi antum semua itu ya. Terapa pokoknya cocok aja semua. Kan nabung dulu. Dari situlah esensi kenapa kita harus zikir pagi, zikir sore. Ya. Maka Allah tutup ayat ini, innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Itu cara kita memahami ayat-ayat seperti ini. Hingga ya orang-orang yang modelnya senang berinvestasi di dalam masa-masa sulit, ya, bisa jadi ya, saat mulazamah itu kita nanti ada masa-masa sulitnya. Ya. Entah ya masa sulit ada itu ya kapan itu masa sulitnya? Kalau sudah hafalannya 10 juz, setor baru 5 juz kayaknya udah paling pahlawan. Ya baru Al-Baqarah. Kayaknya sih pahlawan sendiri. Begitu sampai Al-A'raf, ya maju mundur. Ya. Terusin nggak yang mulazamah ini? Kayaknya ini program lebay deh. Kayaknya BP2K ini mengada-ada deh. Ya. Padahal BP2K cuma ngadain mengantarkan kita. Disitulah fungsinya la nudhi'u ajra man ahsana amala. Nah, jadi saat ujian-ujian nanti pada titik-titik nadir tertentu. Ya, ini mulazamah baru berapa tahun? 2 tahun.
saya dengan izin Allah, semoga Allah mengistiqomahkan, sudah ikut program mulazamah 24 tahun. Masih sampai sekarang mulazamah. Tapi nanti kalau sudah 5 tahun, jangan saya merasa, aduh, mulazamah udah 5 tahun. Ini nggak menghasilkan apa-apa. Nah, karena kita nggak punya tabungan fikr, nggak punya tabungan amal, nggak punya tabungan qiyam, nggak punya tabungan zikir. Ya, sehingga seolah-olah waktu yang bisa menilai adalah diri kita. Padahal waktu itu kan milik Allah. Yang bisa menilai Allah, yang bisa mengukur Allah. Agar Allah memberikan suasana itu, maka disebut dengan kalimat la nudhi'u ajra man ahsana amala. Begitu Al-Quran mengungkapkan keindahan-keindahan bahasanya, ya, sebagai suatu tarbiyah bagi kita, yang inginnya kita ini ahlul Quran. Dan hidayah yang sudah diberikan oleh Allah, ya. Faman sya'a falyu'min. Bukankah ini hidayah yang maha? Antum ikut program ini, ya. Kalau tidak ikut juga nggak akan menjadi celaka. Memang kalau nggak ikut bisa rohnya turun. Oh, nggak ikut mulazamah, ya, nanti takut turun. Nggak ada, nggak akan celaka juga kita. Tapi Allah menyebut orang-orang yang mentalnya seperti ini, ya, itulah, ya, yang dikatakan oleh Allah, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Itu surah Al-Kahfi mendidik jiwa santri mulazamah. Yang insya Allah kita nggak pernah hilang nih Al-Kahfi setiap Jumat, besok hari Jumat. Kembali kita ditampar lagi oleh ayat-ayat semodel ini, ya. Itu dia, kita merasa ditarbiyah banget, ya, dengan mental ahlullah ini. Ahlullah yakni ahlul jannah. Ahlullah, ahlul Quran, wa khassatuhu, ahlullah wa khassatuhu. Maka mental seperti inilah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam kenikmatan-kenikmatannya, karena dia biasa menanam argo dalam amal soleh, dalam mengantarkan diri kita menjadi ahlul Quran. Ya begitu insya Allah, ya, karena ini sesinya sesi santai, sesi curhat, sesi obrolan-obrolan saja, ya. Jadi insya Allah itu ngobrol santai kita malam ini. Kalau setelahnya ada yang mau curhat, ada yang mau menyampaikan unek-unek, atau ada yang mau mengundurkan diri, mumpung ada Burani dan Ustaz Jaya, dipersilahkan. Yang kita memang ruangan kita untuk saling uh, bertemu dalam suasana yang lebih khas, yang lebih istimewa, lebih akrab, ya, dan lebih kekeluargaan gitulah di forum mulazamah ini, sehingga antuna tidak menganggap saya orang lain, ya. Demikian di grup ini, ya, Bu Rani tidak menganggap Bu siapa, ya, Bu Imroati ini orang lain, ya. Kita semua satu keluarga, ya, berada di forum ini insya Allah sampai disebut ulaika lahum jannatun, ya, adnin tajri min tahtihimul anhar. Hasilnya dalam satu misi yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insya Allah obrolan kekeluargaan kita. Silahkan kalau ada yang mau teriak-teriak, silahkan. Siap, Ustaz. Jazakallah khairul jaza. Semoga kita jadi orang-orang yang bahagia di malam hari ini. Insya Allah segala yang kita lakukan itu menjadi argo yang tadi disebut. Oke, kesempatan telah dibuka tadi oleh Bunda. Boleh siapapun dari kita
karena keluarga besar diizinkan. Mau curhat boleh, mau teriak-teriak katanya boleh. Ya, siapa dulu? Ini dipersilakan, kesempatan yang sangat langka buat kita di forum ini. Ada? Cukup terjawab atau gimana? Silahkan. Silakan Ustaz dan Ustazah. Tadi katanya sudah ada yang menyiapkan catatan. Silakan untuk bisa curhat Waduh, atau berarti curhat dulu. diskusi. Satu saja Nggak jadi semuanya. kayaknya Bu Rani udah dapat tauji, udahlah. Nggak jadi katanya tadi. Silakan teman-teman. Silakan, silakan. Nah, Bu Rani udah memanggil sebagai kepala sekolah ini. Bisa Ibu langsung ini curhat ke Ustaz Riyad. tidak. Bukan ke saya, ke Ustaz Riyad, Ustaz. Ya, dipersilakan. Kita masih punya waktu. Ada Bu Ratna apa ya? Silakan, Bu Ya, ada Ratna. silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah adanya pertemuan seperti ini. Saya merasakan sekali apa yang disampaikan Satya, bagaimana iman yang menyatukan dan mempersaudaraan kita bersama Al-Quran. Saya bayangkan walaupun tidak pernah ketemu tatap muka, tapi hati kita merasa dalam satu majelis di bersaudara, bagaimana para sahabat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya sangat terharu ya. Cuman saya bersyukur sekali bisa berada di sini, dan saya bersyukur sekali juga bisa mendapatkan motivasi atau mengetahui dari Satya yang saya terkesan dia sangat disiplin ya, kenceng. Cuman saya ketemunya kalau di sini dulu waktu dia sebelum di ayah itu bisa. Yang ingin kami sampaikan mungkin kami yang baru ya dikatakan target capaian tidak menentukan untuk bisa kita tetap kita bersemangat di dalam menghafalkan Al-Quran. Tapi tuntutan hati masih tetap seperti itu, Ustaz. Sehingga merasa kecil gitu, Ustaz, melihat teman-temannya sudah jauh dan cepat. Karena kita tidak boleh beralasan karena usia atau kesibukan. Mungkin ada apa ya, motivasi yang lebih bisa membuat kita nggak kecil hati kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ya, memang semakin tinggi sebuah cita-cita, itu semakin harus memiliki irtibatul qulub, semakin harus memiliki jaul ukhawi, ukhuwah yang lebih khasah. Sehingga karena cita-citanya itu adalah tersampaikannya agama ini ke seluruh dunia, maka persahabatan dengan Abu Bakar itu sangat khusus. Maka Rasulullah sampai di Madinah juga melakukan mu'akhah, dipersaudarakan tuh sahabat nih sahabat. Tujuannya tentu bukan hanya sekedar saudara-saudaraan, tapi ada tujuan tarbawi yang sangat luas. Bahwa ketika suasana yang dibangun itu
suasana kekeluargaan, persaudaraan, itu membuat ya, indah sebuah amal soleh. Membuat dia menjadi nikmat amal soleh. Ya, salah satu dampak terbawinya. Saya yakin sebelum datang di forum ini, semua dengan kondisi mana yang merasa, mana. Kalau sudah ketemu, ada aja yang Allah urai. Itu barokah. Maka boleh saja kalau grup mulazamah ini mau diganti saudara sesurga misalnya. Ya boleh saja. Sesekali 1 bulan ini grupnya kita ganti namanya bukan mulazamah. Kenapa? Mulazamah itu serem duluan. Misalnya apalah satu keluarga. Jadi lebih romantis. Bisa juga di dalam bentuk yang lain. Ini kan berbagai macam ya tempat-tempatnya. Saya kalau ke Banten, ya kabari aja. Saya lagi di Banten, siapa yang dari Banten ya? Ada Ustaz Januari. Ya bisa ketemuan. Walaupun bisa jadi nggak ada apa-apa. Wala duren, wala ikan, wala apa. Kalau tega, ya bisa jadi nggak ada apa-apa ya. Tapi karena suasananya mulazamah ini irtibatul qulub, ya silahkan ya kalau grup ini akan menjadi satu wadah apa satu hati ya. Apa one heart with Quran misalnya apalah yang antum itu suka lebih eh, lebih membuat ya atau karena gara-gara mulazamah ini sering perih-perih ya. Rasanya ngafalnya tulis aja grupnya grup luka tak berdarah misalnya ya. Moga-moga aja ya yang penting ini membuat kita terasa sebagai sebuah keluarga. Nah, nanti perasaan-perasaan seperti tadi, ya, insya Allah ini bagian dari solusinya. Ya, saya kan merasa tertinggal. Kita ini bukan grup tinggal-tinggalan. Kita ini satu komunitas keluarga. Jadi nggak ada yang merasa saya tertinggal ngafalnya. Saya kok. Jadi ada satu suasana imani, fastabiqul khairat. Ya, boleh juga, ya, nggak usah pakai woro-woro misalnya. Ini yang dari Jambi kan tahu tuh alamatnya Bu siapa gitu dari Jawa Timur atau dari Serdang. Kirim aja hadiah, apalah gula aren misalnya. Oh dia habis selesai juz 3 tuh, ya Allah, cari tuh alamatnya. Kasih aja hadiah, gula aren atau apa. Ini suasana begitu, insya Allah bagian dari la nudhi'u ajra man ahsana amala gitu. Itu juga argo yang sedang berjalan sebenarnya. Coba kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya, bisa jadi grup ini juga udah nggak menarik, gitu. Nggak menarik apa-apanya. Hatta ayatnya udah nggak menarik. Ini kan ukhuwahnya, ayatnya juga nggak menarik. Ngafalnya nggak menarik. Itu jadi kekhawatiran kita. Ya, kalau sudah Allah antarkan. Dulu sih kita diproses. Ya. Dulu, wah ini karena program Ilman Waruhan, ini karena program JS kita ini. Tapi lama-lama proses itu kan mengantarkan kita pada liman sya'a minkum. Ya. Faman sya'a fal yu'min. Ini proses sudah kita lalui. Sekarang itu betul-betul kita dari hati yang diantarkan oleh Allah. Kita sudah merasakan betapa nikmatnya kita setoran walaupun satu ayat. Satu ayat yang kalau kita hilang, itu sedihnya melebihi kalau kita kehilangan aset-aset kita. Ya. Bukankah itu satu kenikmatan robbani? Orang membiasa aja nggak
kehilangan bersekian ayat. Dari sini kesedihan itu kita tumpahkan di forum ini. Innama asku basi wa huzni ilallah. Kepada siapa ungkapan ini? Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Ya orang-orang yang belum liman sya'a minkum. Ya, kita ini punya suatu suasana iman yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi Allah belum karuniakan kepada saudara kita. Ya. Itu mahalnya formula zamah ini kita sebut. Bisa jadi kalau suasananya imani, tarbawi, Qur'ani, ini adalah sebuah forum yang khairun minat dunya wa ma fiha. Forum yang mengantarkan kita pada husnul khotimah, ya, mengantarkan kita pada sabat, ya. Banyak kalimat linutsabbita bihi fuadat itu karena kita menikmati proses-proses yang sederhana, bukan maunya yang spektakuler. Kalau sudah hadir, kalau apa misalnya ya acara besarnya, ya, mukhoyamnya hadir, tapi setelah mukhoyam nggak ngapa-ngapain. Padahal ayat tentang pengantaran menjadi pribadi ahlul Quran itu ketika dia sudah menjadikan nasab-nasab seperti ini sebagai sebuah kenikmatan imani. Itu rahasianya Quran diturunkan dengan pola yang sama. Warattalnahu tartila linutsabbita bihi fuad. Ya begitu sebenarnya. Ya, buat mahar Allah mengantarkan kita pada tempat ini tentu juga bukan untuk sebuah takjub-takjuban atau bangga-banggaan. Semata-mata forum ini untuk selalu mengevaluasi iman, mengevaluasi ilmu, mengevaluasi kurang apa kita menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, semoga. Ya, Fadol, nggak harus bentuk pertanyaan ya. Isi hati dikeluarin juga boleh. Nah, satu keluarga. Insya Allah nggak ada yang kabur. Nggak ada juga, alo curhat doang, Bu Anies terus live gitu. Enggak juga, insya Allah. Ya. Didengerin sama. Silahkan. Silahkan lagi, boleh. Siapa yang Ya, Ustaz. manfaat? Ada Ustazah Wani, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah ya Ustaz Jalani, ini yang sudah dinanti-nanti. Jadi gini Ustaz, yang saya mau tanyakan ya semangat kita mengikuti mulazamah di awal itu sampai sekarang detik-detik hampir Ustazah kan suka bilang, ayo ini sudah mau menjelang 2 tahun gitu ya. Tapi kenapa ketika kita sudah beranjak, misalnya sudah beberapa juz yang kita setorkan, baru kita setorkan gitu Ustaz. Kita bukannya semakin semangat, tapi kok semakin menurun gitu. Yang tadinya 1 bulan itu bisa 1 juz ya. Kok sekarang bisa 1 bulan itu 1 juz itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Nah terus yang tadinya pokoknya semangatnya itu udah bukan buat program, saya programnya nggak jalan lagi. Itu karena gini, ayo bangkit gitu kan. Tapi terkadang godaan itu lebih kuat untuk menariknya. Nah, santai aja gitu tadi kata Ustaz gitu ya. Jadi ada apa nih dengan ini gitu Kak? Apakah itu suatu hal yang biasa ya yang apa bisa dialami oleh setiap seorang penghafal Quran gitu ketika dia sudah emang ini dia akan mengalami mungkin futur ya, tapi kita sih alhamdulillah masih ada bisa ikut lembaga ya, masih ada yang mengingatkan, punya ustazah, bisa curhat, bisa tanya gitu kan setiap pekannya gitu. Tapi ketika semakin itu semakin semakin merosot gitu kan, tadinya besok mau setoran nih, berarti kita harus siapin gitu ya. Minimal di jalan kita ada 1 ayat atau 2 ayat yang kita baca gitu kan. Tapi sekarang ketika sudah mungkin banyak yang kita setorkan, tiba-tiba kita juga bingung,
ih juz 1 belum rutin, juz 2 belum ini gitu. Jadi banyak yang dipikirin, jadi akhirnya ya udah setorannya seadanya. Terus murojaahnya seadanya. Gimana Ustadz kiatnya supaya kita tetap program-program apa namanya ya berharap mulai jamaah ini seterusnya ya sampai Allah menjemput kita gitu ya, seperti itu, tidak putus ketika sudah 2 tahun atau 3 tahun yang kita sudah dapat kita putus gitu, seperti itu. Kita berharapnya JCT tetap mewadahi ya, walaupun nanti sudah misalnya udah 2 tahun ini gitu program tapi kita belum mencapai itu gitu, seperti itu. Jadi mohon penguatan Ustadz, ini yang sedang dialami oleh saya. Jadi yang tadi semangat banget gitu, terus sekarang jadi kok menurun ya, mungkin Ustazah Nabila tahu ya. Jadi yang penting ketika hari Sabtu tuh setor wajah lah gitu ya, setor wajah sama Ustazah insya Allah gitu, seperti itu. Gitu. Mungkin itu saja Ustadz yang minta dipenguatkan atau trik apa gitu ya. Kadang namanya kita disibukkan dengan pekerjaan ya, istilahnya udah ibu rumah tangga, kita jadi seorang guru juga buat anak-anak kita, buat anak-anak sekolah, anak-anak di rumah gitu. Kadang kita akhirnya suka terlewat gitu. Oh ya, nanti malam udah setoran ya. Kita jadi ngapalnya akhirnya mendadak, cuman hafal, tapi kita murojaahnya kurang gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz Riyad, Ustazah Rani. Ya, semoga ya setidaknya beririsan dengan saudara-saudara yang lain ya, mengalami hal yang mirip lah gitu. Ya. Mana suara ya? Oh, udah. Jadi rumusnya memang ketika kita berada di dalam satu kondisi iman atau kondisi tuntutan amal tertentu, maka di situ juga berbanding lurus dengan kebutuhan hidayah untuk menopang sebuah amal. Itu prinsip yang pertama. Jadi hidayah yang dibutuhkan, seseorang yang ingin menghafal atau baru hafal 3 juz dengan 10 juz itu berbeda. Jadi kalau kita hafalannya sudah 5 juz, qiyamul lailnya masih 2 rakaat aja. Nah, disitulah nanti terjadi proses-proses seperti itu. Memang kalau semakin tambah hafalan, amal soleh sebagai daya dukung hidayah itu dibutuhkan semakin bertambah. Itu rumus dan menjadi rumus amal soleh. Istilah ayatnya wazidnahum huda, harus bertambah itu effort hidayahnya itu. Seseorang yang mau hafal 30 juz, apalagi dia butuh infak, dia butuh uzlah, ya, dia butuh sesuatu yang akan mendukung mujahadah. Kemudian yang kedua, kaidahnya adalah para ulama ahlul Quran memang membagi fase-fase kondisi hati saat orang menghafal Quran itu menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan fase hamasyah. Ini berada dalam mungkin kalau targetnya 30 ya 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu kayaknya ya, tidak ada hidup, tidak ada hal yang indah melebihi tahfidz. Nah, gitu tuh orang. Terus itu paling indah, paling nikmat, ya baru 1 sampai 10.
Ya, disitulah sebagian kemudian eh, memahaminya sebagai satu muwasafat tertentu. Makanya para ulama kalau baru sampai fase ini belum disebut fase taksis. Walaupun sebagian berpendapat sudah, karena ayatnya mengatakan fa'in atmamta asran famin indi. Ya, artinya bermulazamah ini aslinya disebut bisa eksis kalau usianya udah 10 tahun. Kalau baru 2 tahun ya belum disebut eksis. Yang ngafal juga gitu, kalau masih 10 tahun itu cukup sebagai sebuah fondasi, 10 juz ya. Jadi kalau waktu itu memang 10 tahun. Makanya dulu ya dari ijtihad ini kalau mukhayyam Al-Quran nasional syarat menjadi musyrif itu satu ya pernah tasmi atau ujian 30 juz. Itu doang nggak cukup. Syarat kedua adalah sudah berkhidmah dengan Al-Quran minimal 10 juz. 10 tahun mau. Itu baru walaupun mungkinnya kayak apapun, lancar kayak air, tapi dia hidup berkhidmah untuk Quran baru 3 tahun. Ustadz Abdul Aziz berijtihad jangan dijadikan musyrif dulu, terlalu dini, ya. Karena dia belum mengalami tempaan yang cukup. Karena itulah Nabi Muhammad itu sampai membangun eksistensi malah 13 tahun, ya, pondasinya. Nah, di situ eksis. Dan orang-orang Mekah yang ikut dalam 13 tahun itu ya eksis. Makanya Nabi Musa saat berkhidmah, ya, riwayatnya bermacam-macam apa ini jadi mertuanya atau tidak. Ya, apa mertuanya ini ya, berkhidmah itu ya, jadi mahar atau sebagainya. Tapi berkhidmah di situ 10 tahun. Kata, kamu maharnya apa? Diminta dulu masa taksisnya. Ya, 8 tahun. Fa'in atmamta asran famin indi. Tapi kalau kau mau genepin 10 tahun, itu lebih istimewa. Jadi 10 tahun. Jadi kalau mulazamah kita ini baru 3 tahun, ya jangan terlalu dinilai dari sana sini. Ya, tujuan kita pokoknya sahabat aja dulu. Ya. Jadi kalau masih belum 10 juz, ya sudah kita sabar aja. Itu masa taksisnya memang begitu. Perasaan-perasaan itu bukan hanya milik kita, tapi milik seluruh orang beriman. Jangan dikira kalau sudah jadi ustadz itu, ya, dulunya nggak ngalamin perasaan itu. Gimana nih bisa tetap eksis? Ya sama, saya juga mengalami itu. Yang penting kita jangan sampai kalah aja dengan perasaan. Ya. Kalau soal merasakan sama, mau para sahabat juga merasakan itu. Nah, saya taksis. Maka beliau, guru kita, Ustaz Abdul Aziz, ya, itu memang berijtihad. Ya, kalau mau musyrif, ya, yang beliau minta tolong, ya, atau beliau minta untuk berkhidmah menjadi musyrif di Mukhayyam Nasional, setidaknya 2 syarat itu. Pernah berkhidmah, jumpa litan jadi guru Quran itu 10 tahun. Berarti 10 tahun itu pernah nggak dihargai, pernah dipuji, pernah dilecehkan, ya, pernah difasilitasi, pernah nggak difasilitasi, pokoknya lengkap lah kalau 10 tahun. Pernah diuji tantangan keluarga, ya keluarga gimana nih, tetap berkhidmah atau enggak, ya pernah dia berkorban bab-bab itu. Itu mengambil dari ayat ini sebenarnya. Bukan sekedar istihad prestasi udah 10 tahun, bukan. Tapi ini manhaj robbaninya begitu. Kemudian baru setelah itu fase ibtila. Yang para ulama menyebutnya sebenarnya bukan fase ibtila, tapi fase kekokohan. Tapi Allah kalau menginginkan kekokohan itu enggak dengan fasilitas. Ya. Allah ingin kekokohan itu dengan ujian. Itu biasanya
ada di juz 11 sampai juz ke-20. Isinya apa? Pengen kuliah aja deh, gitu. Isinya apa? Orang tua malah ngajak pulang. Isinya apa? Tawaran ngajar. Karena fasih bacaannya, ya, kebetulan Allah berikan kelebihan fasih, lancar, segala macam. Ya, belum apa-apa. Tertariklah dia ngajar. Tertariklah dia. Nah, itu ujian-ujiannya. Tiba-tiba, ya, ada aja. Ya, tawaran nikah lah. Ya, walaupun ya boleh. Agak, ya, ya, pokoknya ketemunya kok ya kebetulan di situ. Itu fase-fase di mana Allah akan mengokohkan diri manusia. Jadi kalau fase yang tadi aja itu ya, kita udah nyerah duluan. Gimana nanti fase yang kedua ini? Wah udah tua nih, ya. Waduh sekarang punya cucu 4, nggak sempet lagi saya ngafal. Nah, gitu tuh nanti. Macam-macamnya itu. Ya, yang mahasiswa ada sendiri, yang ujian-ujian fase alibtila. Ya. Nah, sebenarnya para ulama mengatakan itu fase sedang takwin syakhsiyah dibentuk itu oleh Allah. Ya. Menang mana? Menang Quran atau menang dunia? Menang Quran atau menang kangen sama orang tua? Ya. Anak mami, ya. Pengen pulang aja, pengen pulang aja. Alasannya dipoles sama setan, alasan birrul walidain, alasan segala macam. Kakek hidup sendiri, wah, segala macam. Nah, kalau anak-anak santri, kalau kita mungkin alasan-alasan macam-macam, tiba-tiba udah begini, ada tawaran S2 gratis, ya, cuma daftarnya, setelah prosesnya bayar sendiri, ya, ya segala macamnya kan. Baru kalau itu bisa dilalui, itu disebut fase yang ketiga, yakni fase nikmah. Ya, susahnya itu sudah menjadi nikmat, itu sudah, itu biasanya 10 juz terakhir. Makanya orang jarang hafalannya berapa? 25 juz jarang. Ya, ya. Karena kalau dia sudah 25, itu 30 juz itu menjadi sesuatu yang nikmat, itu pasti terjangkau lah sih. Jarang kan ada orang hafalannya berapa? 21 juz, 22 juz, jarang. Apalagi 29 juz, ya lebih jarang lagi. Ya, karena fase itu sudah dilalui, semua jadi nikmat sekarang. Tapi ini masih dalam semuayyidin. Ini aslinya para ulama dulu kalau menerima murid itu minimal sudah hafal 30 juz. Pernah mengalami ketiga fase ini. Nah, kita belum apa-apa, baru judulnya doang. Mulazamah. Wah, judulnya doang udah serem banget. Ya udah judulnya kita ganti. Luka tak berdarah. Ya pokoknya kita siap aja lah di sini. Jumpalitan, bolak-balik kanan, lupa lagi nikmat aja dah semua. Insya Allah. Jadi sebenarnya proses kita memang panjang ya. Ya semoga secara alami ya mulazamah ini eh, sebagai satu karunia dari Allah. Kita walaupun nanti proses-proses seperti itu dialami semua kok. Saya juga ngalami dulu. Lanjut enggak. Apalagi di baru selesai setoran ya sudah banyak banget tawaran ya. Tawaran yang kelihatannya saat itu ya semacam pilihan bodoh gitu. Kenapa? Kalau saya mengambil sesuatu yang ditawarkan, sudah jelas ada mesnya, ada kendaraan, ada gaji. Tapi saya nggak mengambil. Karena saya ingin menuntaskan tarbiyah Quran ini. Saya masih siap menabung, mempersiapkan pil pahit yang lebih panjang lagi. Nah, kita nggak ada yang nawarin apa-apa. Nggak ada kan yang nawarin berhenti, ngajar aja fokus. Saya kasih Pajero, kan nggak ada. Kalau nggak ada begitu-begitu kita kelepek-kelepek, lagi mana dengan ya, segala macam ya. Jadi kita nikmati aja ya. Forum ini kita menjadi satu bentuk ukhuwah, keluarga. Makanya didoakan saudaranya. Semua yang antum atau kita semua peroleh itu mumtaz di sisi Allah.
Biar aja nanti musyrifahnya nilainya berapa? 7,2, 6,4, biar aja. Ya. Saya mumtaz di sisi Allah kalau saya hadir. Ya. Biar nilainya 9 kalau nggak hadir, jayid di sisi Allah. Nah, gitu. Jadi kita nikmati aja ketemuannya dengan musyrifah, dengan pembimbing. Anggaplah pembimbing itu sengambek apapun, dia sedang tersenyum indah. Walaupun manyunnya lebih asam dari jeruk purut. Nah, silakan antum tafsirkan sendiri. Tapi dia sebenarnya sedang tersenyum indah. Ya, ya begitulah kurang lebihnya. Cukup kayaknya ya, Ya, kemalaman. terima kasih Ustadz. Gitu ya. Mana tuh Ustadz itu? Nantiin kali. Ya, Ustadz Jai. Oh, sudah ini ya Ustadz Jai. Tadi baterainya lowbat katanya. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ustadzah semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi motivasi, menjadi pengingat dan menjadi tersemangat kembali ya teman-teman untuk terus bersama Al-Quran. Insyaallah. Jazakallah Ustadz Riyad untuk pencerahannya malam ini. Baik Ustadz, mungkin bisa disempurnakan dengan doa dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Lakal hamdu bil Qur'an. Allahumma lakal hamdu bil ibadah wa lakal hamdu bil ukhuwah wa lakal hamdu bid da'wah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama', subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard. Subhanallahi 'adada ma khalaqa bainahuma. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshihi wa midada kalimatih. Ya man la tarahu al-'uyun wa la yasifuhu al-wasifun wa la tukhalituhu al-dhunun. Ya man la tawara minhu sama'un sama'a wa la ardun arda wa la bahrun ma fi wa'rih wa la jabalun ma fi qa'rih. نسألك يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا أن تجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيلقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك الكفرة والمنافقين والمجرمين. اللهم إنك أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في الأقصى في فلسطين خاصة، في غزة، في رفح، وفي كل زمن وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya saya. Ya Ustadz. Ya, ya. Amin. Tuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah Anis mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memohon selalu kepada Allah SWT, semoga Allah menguatkan, mengistiqomahkan kita, mentelabatkan kita senantiasa dalam perjuangan untuk selalu bersama Al-Quran. Insya Allah sudah 2 tahunnya Bu Rani lebih agenda kita, semoga diingatkan terus Bu Rani, berapa bulan Bu Rani berkalanya ya kita tuh ada kegiatan seperti ini.
Nanti diingatkan terus karena memang di BP2G itu program banyak sekali gitu ya. Jadi suka agak terlewat gitu ya. Jadi teman-teman nggak apa, atau kalaupun ada sesuatu disampaikan saja yang membuat tidak nyaman. Semoga di Munas 2025 kita bisa wisuda ya. Gitu ya. Munasnya di mana belum ada pengumuman di mana resminya, tapi memang semoga ini menjadi salah satu agenda Munas, kita bisa wisuda ya paling tidak 5 juz gitu ya, karena memang standar guru Al-Quran adalah 5 juz, tapi kan insya Allah bukan juznya yang kita harapkan, tapi memang kemudian berkahnya ruhnya Quran, dan insya Allah semoga Allah mudahkan kita nanti bisa datang ke tempat Munas gitu ya, dalam rangka mensyiarkan Al-Quran. Selamat berjuang. Terus sama kami juga ditagih hafalannya sama Ustadz Rian. Gitu ya. Ditagih kapan mau setoran gitu, kapan mau setoran gitu ya. Minggu ini sudah 2 kali setoran ya. Sudah ditagih 2 kali sama Ustadz Rian. Jadi dengan segala ya roller coasternya, dengan segala perjuangannya, Masya Allah. Sekali lagi ini adalah rezeki dari Allah gitu. Mungkin itu saja Bu Rani, barakallahu lakum jami'an, tetap istiqomah, tetap semangat apapun yang terjadi sampai Allah memutuskan bahwa kita sudah harus pulang. Kita bawa bekal, salah satunya adalah bekal terbaik dari lincahnya lisan-lisan kita, kemudian lincahnya lisan-lisan kita dengan Al-Quran, salah satunya adalah ada di wajihah munazamah ini. Begitu Bu Rani, monggo selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita tutup kegiatan kita malam ini bersama-sama dengan baca istighfar, kemudian doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. barakatuh. Jazakumullah khair, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Sehat semua. Terima Ustazah kasih banyak Husni, Ustazah Rani. Ustazah Firdaus, Ustazah Heru, Ustazah Vivi nih, wah udah mau hafal kayaknya ya, Ustazah Vivi. Amin. Ustazah Rahma, barakallah, wilujeng istirahat. Jangan lupa pantang tidur sebelum 1 juz dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Paling warahmatullahi nggak surat Al-Isra kata Ustadz gitu ya. Surat Al-Isra insya Allah ya. Baik, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Semoga bisa ketemu ya. Nanti siap-siap di TKIDN ketiga tahun 2025 di awal tahun. Nabung, bismillah, nabung kebaikan, nabung doa dari Allah kepada Allah ya. Kita bisa hadir. Izin saya pamit ya. Sama Ya. punya apelan di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat. wabarakatuh.